Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa RBTV yang kita cintai bersama. Dalam acara Binuang Sati Kedai Kopi hari ini, kita bicara bagaimana sebenarnya yang dinamakan sebuah kehendak dari rakyat. Kita tahu bahwa baru-baru ini telah dipulangkan pada hari Jumat ini, dipulangkanlah beberapa rakyat Indonesia dari Kalimantan ke daerahnya masing-masing di Pulau Jawa. Ada yang dipulangkan ke Jawa Tengah, ada yang dipulangkan ke Yogyakarta, ada yang dipulangkan ke Solo dan Jawa Timur. Jadi dari sebuah provinsi ke provinsi yang lain. Nah, mengapa mereka dipulangkan? Karena mereka mengikuti aliran atau menganut paham berbeda dengan Pancasila. Jadi aliran atau anutan Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Nah, Gerakan Fajar Nusantara ini berafiliasi kepada yang namanya di negara atau katakanlah di kelompok Timur Tengah, Syria, Suriah, yang betul-betul ingin berontak, ingin menguasai umatnya. Nah, Indonesia ikut-ikut. Orang Indonesia ini kan sebenarnya gampang ikut, tapi belum tahu apa maksud dan tujuannya. Kalau dia berpegang pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, dia tidak akan ingin ikut aliran lain. Begitu berubah, maka dia mengadakan pemaksaan kehendak dengan cara pengeboman, dengan cara pembunuhan, seperti yang di Tamrin itu. Nah, rakyat marah, seluruh provinsi marah, seluruh Kapolda marah, begitu juga seluruh rakyat kita itu marah. Kenapa? Yang diteror itu adalah masyarakat Indonesia sendiri. Karena mereka itu sudah berkumpul beramai-ramai, ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, ada yang dari Semarang, Karanganyar, Pati, itu semuanya di Kalimantan. Kelompok berdikari, yes, yes, yes. Kelompok berdikari, yes, yes, yes. Berkumpulan mereka di Kalimantan, dekat Kalimantan Utara itu. Nah, di sana bercita-cita ingin mendirikan negara nampaknya. Oleh orang Kalimantan sendiri, tempat itu bakar habis. Mereka diusir. Untung saja yang namanya TNI Angkatan Laut ingin menyelamatkannya. Dan dipulangkanlah mereka ke kampung halaman masing-masing. Sampai di kampung halaman masing-masing mereka nggak punya apa-apa lagi. Kenapa? Waktu dia ke Kalimantan itu dia jualin semuanya. Nah, karena itu janganlah sekali-kali terlalu terperosok kepada cita-cita orang lain yang betul-betul tidak ngerti kecenderungannya, lantas kita tinggalkan hak milik kita sendiri. Artinya sebenarnya kita sebagai manusia setidak-tidaknya berpikir. Karena itu kita diberi otak. Karena itu kita diberi hati untuk berpikir, untuk merasakan kira-kira, ini pikiran yang bekerja. Kira-kira saya sampai di sana akan mendapat pekerjaan yang baik atau tidak. Ini tidak dapat di sana, belum dapat pekerjaan, sudah masuk organisasi. Kenapa? Karena keinginan kaya. Keinginan kaya yang meledak-ledak. Begitu juga para pejabat-pejabat yang sudah diberikan pekerjaan di DPR, maka dia pun ingin kaya raya, maka dia mengadakan penipuan dengan cara korupsi dan saling bela-membela. Yang koruptor dibela oleh kelompok yang koruptor juga, sehingga akibatnya hukum kita pun acak-acakan. Ini sebenarnya hukum tidak jelas, sementara rakyat kita terumbang-ambing,
sementara lagi masyarakat kita memang terlalu miskin seperti yang dikatakan oleh teman saya Argo Pratomo ini. Bagaimana? Betul apa tidak itu? Betul Bang, dan saya melihat kalau fenomena Gavatar ini seharusnya yang paling malu atau yang paling terpukul itu pemerintahan Joko Widodo ini. Jadi secara politik sebetulnya seharusnya pemerintah itu malu dengan kejadian seperti ini. Karena apa? Karena pemerintah berarti kan tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di desa-desa itu tadi, yang ingin memperbaiki nasib, ingin memperbaiki ekonominya. Dia sebetulnya kan bilang, kita itu sebetulnya kan hanya ingin bercocok tanam. Kita itu hanya ingin istilahnya itu mencari penghidupan yang lebih baik. Kita nggak mau pulang lagi ke daerah asal karena aset kita sudah tidak punya lagi. Itu artinya apa? Artinya mereka sebetulnya motivasinya itu kan karena kehidupan yang lebih baik. Dia ingin pekerjaan yang lebih bagus. Nah, dalam hal ini pemerintah kan tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih bagus. Mereka sibuk dengan korupsi yang tadi Abang bilang, dengan suap dan lain sebagainya, dengan pelanggaran hukum dan sebagainya. Seolah-olah kan pemerintah sekarang ini kan itu kan tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang sangat fundamental seperti itu. Akibatnya masyarakat kita, saudara-saudara kita itu sangat mudah ditipu oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya punya agenda tersembunyi. Yang tadi Abang sebut juga yang berafiliasi ke Syria. Itu sebetulnya kan saya yakin saudara-saudara kita itu hanya ketipu saja. Karena dia ingin kehidupan yang lebih baik. Itu yang ingin saya sampaikan, yang ingin ini dicatat oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya bisa. Dan seperti kemarin tuh dengan main hakim sendiri membakar itu saya nggak setuju itu. Seharusnya kan itu kalau memang itu ditangkap, diadili gitu loh. Diadili, ditangkap, dan yang membakar ini pun menurut saya ini harus diusut ini siapa yang membakar, dan itu harus kita sidik secara hukum gitu loh Bang. Betul. Kalau kita mau istilahnya mulai teratur, mulai belajar teratur dalam berkehidupan bernegara di Republik Indonesia ini. Gitu. Karena itu hukum harus juga dipatuhi oleh penegak hukum. Betul. Dan tadi Abang betul ngomong, memang hukum itu selama ini kan hanya jadi lip service aja oleh. Gitu. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Karena saya lihat fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia belakangan ini yang menyangkut masyarakat kita itu bentuk dari frustrasi masyarakat kita terhadap apa yang dipraktekkan oleh penyelenggara negara di Republik ini gitu loh. Betul. Nah, sekarang kita mau protes-protes dengan cara-cara udah nggak mempan, udah bebal. Gitu loh. Masalahnya di situ, Bang. Bukannya bebal. Bandel. Jadi para pemirsa, seperti kemarin ada yang menyampaikan lewat telepon juga, Bang, bagaimana pendapat Abang? Pendapat aku lagi. Pemerintah seenaknya saja menaikkan harga daging sapi. Loh, kok sapi nih? Apa hubungannya sama aku nih? 10%. Akibatnya di pasaran sekarang Jogja udah 125 ya. Dari harga penjualan 100.000 dinaikkan 10%, artinya harganya oleh pemerintah 110.000 per 1 kilo. Sampai di pasar kan pengen juga untung 10-15%, 125 per 1 kilo. Apakah kita ini suruh makan daging laut saja atau ikan laut? Ya itu lebih bagus. Kita berhenti makan daging sapi. Tapi kalau makan daging sapi, kalori kita butuhkan daging sapi juga. Ya kita beli aja lah, daripada nggak ada. Ada taruhlah 80.000 atau 50.000 per 1 kilo. Kalau sapinya nggak ada gimana? Itu satu. Lalu yang perlu tingkatkan adalah peternak sapi kita itu perlu tingkatkan hidupnya. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau umpamanya sudah 10% itu untuk daging impor. Lah daging yang namanya belum diimpor atau daging peternak sapi, jangan hendaknya ikut-ikut yang 125, tapi buatlah 100.000.
itu saja sudah tinggi, sudah bagus penghasilannya. Nah, karena ini rakyat menjadi bingung, sementara kehidupan mereka sudah bingung, ditambah naiknya barang-barang menjadi lebih bingung. Akibatnya gampang sekali ditelusupi oleh kelompok-kelompok seperti Gavatar itu. Iya, dan itu kan salah satu atau salah dua pernik-pernik yang Abang sampaikan yang menyangkut persoalan masyarakat kita secara umum gitu loh. Iya. Artinya bahwa pemerintah itu memang, ini kenapa saya selalu bilang pemerintah, karena secara politik memang pemerintah kan sebagai leader ini, sebagai pemimpin negara kita. Artinya yang menyelenggarakan negara kita. Iya. Artinya dia harus mengawal semua undang-undang yang ada di Republik ini dan masyarakat harus tunduk untuk itu gitu loh. Iya. Kalau selama ini yang kita imami atau kita tundukkan itu ternyata jalannya melenceng, itu ya kita kan lalu kebingungan. Loh, kita kan punya DPR pengawasnya. DPR itu kan sekarang ini kan kalau ditanya banyak orang, kalau saya lihat di media sosial aja, pandangan politik kok saya nggak peduli dengan politik, banyak yang bilang gitu kok anunya. Artinya bahwa DPR kita kan tidak punya istilahnya DPR kita yang sekarang. iya, artinya orang kan masih belum percaya dengan apa yang dilakukan oleh DPR. Sekarang produknya apa selama ini yang memang berguna untuk rakyat. Kalau kita lihat, itu kan sebetulnya kan tidak ada yang kita tonton, kan hanya pencurian demi pencurian. Iya, pengadilan demi pengadilan. Iya, iya, itu kan Iya. sebetulnya kan sangat memalukan sekali. Kita itu kan nggak main-main, kita tuh terkorup di dunia. Dan apapun yang jelek-jelek, Itu kita yang betul. terjelek di dunia itu. Itu udah kita akui, rakyat ini. Iya. Orang kampung aja udah tahu bahwa Makanya itu itu, adalah iya. kita itu negara terkorup. Nah, untuk ini mudah-mudahan kita ditonton oleh pejabat-pejabat kita. Tapi Yogyakarta tidak ada yang banyak yang korup-korup itu. Ada kecil-kecilan lah kali ya. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Yang dijalani tentang hukum ini yang harus manut. Dan jangan sampai kita itu ngepel lantai yang kotor itu dengan gombal yang kotor juga gitu loh, Bang. Betul, itu udah berapa kali Iya. perumpamaan itu kau keluarga. Oh iya. Cari yang lain yang Iya. yang manis-manis lah. Karena itu Itu udah berapa kali jadi perumpamaan itu banyak di karena Indonesia. itu terus terjadi gitu loh. Saya sampai sebel itu, Bang. Nah, karena itulah sebenarnya tidak kita bicarakan lagi. Kita Iya. sudah harus berpikir bagaimana majunya Indonesia ke depan. Iya. Soalnya itu yang kita bicarakan. Kita bangga kepada anak-anak SMA kita yang sudah meningkat membuat mobil sendiri. Nah, ini tidak. Malah yang kita urus ini adalah tentang koruptor, tentang korupsi, tentang apa? Tentang hukum, tentang pembakaran. Jadi mundur terus, tidak pernah maju-maju, tidak pernah sejahtera yang kita bicarakan. Iya, dan kita jangan lupa, kita juga sering mengatakan bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita itu juga tidak kalah pinternya dengan orang-orang di luar sana. Nah, karena itu Kita tuh sebenarnya hormati pinter-pinter juga. bagaimana Iya, itu diangkat. harus kita dukung. Nah, ini siapa secara politik yang harus pemerintah ini anunya. Oh. Karena ini pemerintah yang mengendalikan semuanya Wah, gitu. luar biasa ya, capek ya pemerintah itu. Iya dong. Semuanya maunya ke pemerintah. Nah, kalau perlu saya itu sampai berpikir, Bang, kalau pemerintah, kalau ada yang gagal, itu kita audit. Kalau dia gagal, kita hukum. Betul. Kita Saya ciptakan setuju. undang-undang seperti itu. Tapi Jadi tahu biar kan langsung aja presidennya yang kau salahkan. Nah, kalau perlu itu- Menteri-menterinya dulu. Oh, menteri ini yang harus ini. lo dulu. tidaknya presiden menteri sampai tingkat bawah, Bang. Iya. Itu betul. kita audit semuanya. Kalau memang dia itu tidak berhasil, kita hukum gitu Nah, loh. betul. Mau hukumnya dibakar juga. Enggak, kita ciptakan Oh. hukumnya Enggak, yang ada akhirnya kan, pembakaran namanya. nih. tujuannya itu untuk biar orang yang jadi pejabat atau jadi pimpinan atau jadi pemimpin di negara ini tidak main-main gitu loh. Betul. Jadi tidak seenaknya saja. Saya setuju dengan pendapat kau itu. Ya. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi juga sudah mengumumkan bahwa siapa yang menjual nama saya, baik saudara, baik keluarga, baik famili, baik teman-teman yang mengatasnamakan menjual nama saya, itu tidak diperkenankan. Karena saya tidak termasuk orang yang korupsi. Nah,
Dengan pengakuan itu aja udah bagus. Ya, Itu pengakuan. Nah sekarang sedikit-sedikit dijalankan sedikit-sedikit. Sementara Jokowi juga berpikir bagaimana di Indonesia ini bisa membuat kereta api yang dalam Jakarta Bandung itu cuma 2 jam atau 1 jam, tapi biayanya tinggi. Nah untuk ini biayanya itu kalau tidak salah 5,5 juta dolar US, miliar dolar, artinya hampir 81 triliun. Jangan hendaknya pembuatan kereta api ini juga menjadi bahan untuk korupsi. Itu juga harus diteliti. Ya memang jeleknya kan kadang kan kita itu sering proyek itu lalu dipakai untuk rayaan. Ya. Jadi selalu diciptakan, kita kan pernah juga membuat contoh-contoh misalnya di titik nol itulah. Sejak dulu kan dioker-oker seperti itu, sejak air mancur dulu sampai sekarang itu dibuat batu granit yang seperti itu. Itu kan sebetulnya kan tidak memperindah kota itu anunya. Malah merusak. Nah, itu hanya untuk istilahnya rebutan proyek aja. Nah, dari karena situ. itu kita memperkokoh jalan-jalan di Jogja ini atau memperindah jalan Jogja itu jangan hanya bulak-bulak balik di titik nol. Iya. Oke, para pemirsa, kita betul-betul ingin menyampaikan bila ada keluarga Anda yang dari Kalimantan itu sampai kembali ke daerah Anda, terima dia dengan baik. Jangan sekali-kali diasingkan. Kita bina, kita nasihati, lantas kalau tidak ada pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Minimal nyangkul. Dengan demikian, kita sudah membela juga keluarga kita yang kebetulan salah arah menjadi orang yang terarah. Akhirul kata, saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa pada lain kesempatan, dan jangan lupa acara Kedai Kopi Binuang Sati selalu melihat situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!